Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Pack. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang saya posting tadi siang ya. Sebelum masuk ke teknikalnya, sekali lagi untuk rekomendasi broker, saran kalau dari saya itu menggunakan FBS. Akunnya khusus untuk pemula adalah di akun Sen. Dan untuk yang profesional nggak masalah kalau misalkan mau menggunakan akun standar. Dan broker ini juga broker tua tentunya, sudah lebih dari 10 tahun ya kurang lebih kalau nggak salah, didirikan sekitar tahun 2009 atau 2008 lah, aku lupa. Cuman ini kategorinya adalah broker tua ya, dan saya sendiri pun juga menggunakan kurang lebihnya 10 tahun ini sih nggak masalah. Dari segi kelebihannya, pair mayor minor ataupun komoditi kripto itu semuanya bisa di trade dengan menggunakan akun Sen ya. Ini khusus untuk risiko yang lebih kecil. Dan historinya pun, contoh misalkan di gold itu kita masih bisa lihatin histori di bawah tahun 2000 ya. Jadi itu kelebihannya dari FBS. Link khusus untuk Sen itu harus menggunakan referral, ada di kolom deskripsi ya, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian untuk pair lain ini saya skip dulu ya, saya off dulu mengingat untuk pergerakannya volatility ini kan masih minim, jadi ini nanti ada tambahan sedikit sih, akan saya bahasin dari segi gold sama Bitcoin aja. Yang pertama kita masuk dulu dari gold ya. Pergerakan gold kan antisipasi video yang sebelumnya kemungkinan sih nggak ada pergerakan, flat aja. Kalaupun ada kenaikan juga nggak jauh, kalaupun ada penurunan juga nggak jauh. Tetapi posisi harga saat ini itu nggak jauh-jauh juga di zona tengah atau sebagai pivot weekly ya kurang lebihnya. Kemudian area pivot di sini, batas atas itu berada di 2634, batas bawah itu berada di 2614. Kalaupun saya perkecil ya, dikarenakan di tengah-tengah di sini ini ada zona yang menumpuk ya, hati-hati zona yang saya blok orange di sini. Weekly ketemu dengan monthly kurang lebihnya, kalau misalkan terkonfirmasi gold mampu bergerak di bawahnya 2621 baru ada potensi kemungkinan akan kedorong ke bawah. Target terdekat berada di antara 2614 sampai dengan 2610. Kemungkinan triggernya nanti malam jam setengah 9. Kalau misalkan klaim pengangguran itu nanti positif, ada pengurangan yang signifikan, kemungkinan akan tercapai di level area 2614 sampai dengan 2610. Tetapi kalau miss atau negatif, pengangguran meningkat, kemungkinan juga bisa ada kenaikan, tetapi ringnya terbatas. Terus terang saya masih ragu kalau gold malam ini mampu bergerak di atasnya 2640 ya. Terus terang saya ragu. Kemudian yang kedua adalah gold ini masih berada di area channel, di mana tanggal 26 Desember sampai dengan tanggal 27 besok ini ya, ring area channel batas ini juga tidak jauh-jauh di zona supply 2634 sampai dengan 2640 ya, 2640 nggak jauh-jauh di level area tersebut bagian atas, kemudian bagian bawah itu juga tidak jauh-jauh di level area 2610. Untuk planning sih saya masih tetap netral, belum ada masuk posisi sama sekali ya kalau untuk di gold, mengingat ini flat. Tetapi ada dua referensi, nanti kita lihatin dulu dia mampu atau enggak bergerak di bawahnya 2624 terlebih dahulu. Kalau misalkan ada body candle minimal H4 mampu tutup di bawahnya 2624, kemungkinan ada peluang 50% dia akan kedorong ke bawah. 50%-nya kemungkinan flat akan berlanjut, mengingat partisipan market saat ini itu cenderung sepi ya, lagi banyak yang liburan. Kalaupun level area di antara 2624 sampai dengan 2621 ini bertahan, daily close-nya ya, hati-hati daily close-nya. Kalau misalkan daily close-nya tidak mampu tutup di bawah 2621, hati-hati besok di sesi Asia sampai dengan besok di sesi Eropa yang akan menjadi zona pantau kalaupun ada kenaikan di antara 2634 sampai dengan 2640. Mengingat posisi gold saat ini itu flat, tidak ada pergerakan yang signifikan, kemungkinan planning masih tetap saya wait and see terlebih dahulu, cari ancang-ancang setup sell tentunya, tetapi saya akan memanfaatkan tren mayornya yang ada di sini ya. Jadi mayornya di sini kan bearish, jadi akan saya coba nyari ancang-ancang setup sell ya untuk mendapatkan posisi yang ideal. Akan saya coba tunggu referensi yang pertama itu berada di antara 2634 sampai dengan 2640 ini, kalau misalkan malam ini mampu sedikit kedorong ke atas sebelum gold ini turun ke bawah ya gambaran saya. Kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup sell, planning yang pertama ada di bawahnya 2634. Kalaupun ada kenaikan, sementara jangan dipakai terlebih dahulu sampai dengan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, harga mampu bergerak kembali di bawahnya 2634, baru nggak masalah kalau mau dijadikan ancang-ancang setup sell. Dari segi jarak untuk stop lossnya, ruang gerak sekitar 95, maksimum itu tidak boleh lebih dari 100 pip. Kemudian dari segi targetnya, manfaatkan batas
batas bawah konfirmasi pivot 2614 ini masih ada ruang sekitar 190-an pip ya, ini untuk target terdekatnya, tetapi jangan jauh-jauh di history low yang ada di tanggal 24 Desember kemarin masih ada ruang sekitar 230-an pip lah. Ini gambaran saya malam ini sampai dengan besok, kalaupun gold ini nanti ada kenaikan dan ke reject di antara level area 2634 sampai dengan 2640. Tetapi kalau misalkan tidak mampu bergerak ke atas dan minimal dari segi time frame H4-nya dia mampu tutup di bawahnya 2624, apalagi kalau misalkan daily close-nya di bawah 2621, kemungkinan besok di sesi Asia bisa jadi langsung turun ke bawah terlebih dahulu, mengambil level area di antara 2614 sampai dengan 2610, baru ada potensi kemungkinan ada kenaikan kembali ya, sampai dengan menjelang penutupan di market besok. Jadi kalau misalkan mau trade di harga sekarang, baik cari ancang-ancang setup buy atau sell ya, sebenarnya sih ini kurang ideal ya, dikarenakan yang pertama ini masih flat, tidak ada pergerakan yang secara signifikan. Dan kalaupun mau buy di sini di atasnya 2624 ya, ringnya pun terbatas. Kalau misalkan ada kenaikan harus sudah dipikirin ketika gold ini mencapai level area 2634 ya, ruang gerak sekitar 100-an pip lah kurang lebihnya. Tetapi saya tidak merekomendasikan untuk cari ancang-ancang setup buy saat ini ya, mengingat statusnya itu masih sepi partisipan marketnya. Jadi kesimpulannya untuk gold ini, zona pantau bagian atas kurang lebihnya malam ini sampai dengan besok pantau terlebih dahulu, tidak ada perubahan 2634 sampai dengan 2640. Hati-hati di zona tengahnya antara pivot weekly sampai dengan punyanya monthly di 2621, ini hati-hati, ini zona tengahnya ada di level area tersebut bertumpuk. Kemudian batas bawah itu ada di 2614 sampai dengan 2610 ya, kemungkinan kalaupun ada kenaikan ataupun penurunan kemungkinan nggak jauh-jauh di antara level kurang lebihnya ya yang ada di sini sampai dengan besok menjelang penutupan market ya. Sebagai tambahannya ini ada Bitcoin ya, sebenarnya saya tadi ada cari ancang-ancang setup sell sebenarnya, tetapi saya sudah keluar ya. Bitcoin ini lumayan signifikan juga penurunannya, tetapi ini saya hapus semua. Kalau misalkan ya untuk level area SRP-nya ini saya tarik, dikarenakan saat ini kan hari Kamis, besok itu Jumat, jadi saya ambil aja dari level area SRP di hari Senin kemarin ya, tanggal 23. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high itu batasan pantau over bagian atas, resisten 3 dan 4 itu jatuh di kisaran 9973 sampai dengan 100.73. Ini sebagai batasan pantau overnya. Kemudian batasan pantau over bagian bawah itu ada level area 88.000 sampai dengan 89.000 ya kurang lebihnya, ini kalau misalkan drop secara signifikan. Kemudian level area SRP daily ini kalau misalkan saya lihatin dari segi time frame H1 ya, berlaku mulai kemarin di hari Selasa sampai dengan nanti di hari Sabtu ya kurang lebihnya, atau salah satu level area tersebut ketika mencapai batasan pantau over antara S4 atau R4-nya dijebol, secara otomatis level area SRP ini akan berakhir ya. Dan untuk saat ini kenaikannya dari si SRP daily kurang lebih ya itu ke reject, kurang lebihnya pas. Kalau misalkan saya zoom ketika mencapai level area resisten ketiga daily 99.99073 ya, kurang lebih ini kan ke reject secara signifikan, dan posisi saat ini harga itu sudah mampu break resisten pertama weekly ya yang berada di 99.9973 level, kurang lebih zona yang saya blok biru di sini ya. Jadi untuk kuncinya Bitcoin ini nanti kita lihatin dulu, dan hati-hati juga zona tengah atau sebagai pivotnya untuk daily yang berlaku nanti sampai dengan kurang lebihnya di hari Sabtu ya, atau zona yang saya blok abu-abu di sini, waspadai, ini adalah zona tengah untuk pivot daily dari segi Bitcoin ya. Kalau misalkan sebagai level kuncinya 93.089 ini dijebol, mampu break di bawah level area tersebut, waspadai level area support sampai dengan nanti di hari Sabtu ya. Tetapi kalau misalkan bertahan, kurang lebihnya pantau sebagai level area kuncinya di Bitcoin ini adalah di sini 93.897 selama daily close-nya belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Kalau mau buy jangka pendek itu nggak masalah, tetapi dari segi targetnya kembali lagi di antara 95.700 sampai dengan 96.400 pembulatan ya. Kemudian di resisten kedua daily, perhatikan di sini ketika menyentuh level area tersebut kan juga ada reaksi, kemudian harga ini pelan-pelan ngerambat ke atas, kemudian spike mencapai level area resisten ketiga 99.734, tidak lama langsung drop secara signifikan ya. Jadi tadi saya ada cari ancang-ancang setup sell sebenarnya ketika ngeliatin rejeksi di resisten ketiga di sini,
Kemudian saya entry itu kurang lebih tadi dapat harga di 98.500-an ya. Saya ada entry sell di sana dan targetnya itu berada di 95.700-an lah kurang lebih, dan saya sudah keluar. Untuk pergerakan nextnya di sini, kalau misalkan saya tarik ke kiri ya, di pivotnya di sini kan juga ada zona demand yang masih fresh ya. Jadi ini sebagai kuncinya, selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 93.089, hati-hati, kemungkinan akan ada dari segi time frame kecilnya terkoreksi ke atas yang akan menjadi next targetnya. Cari di antara 95.700-an sampai dengan 96.400 ya. Untuk saat ini karena ini udah trend dan bisa jadi ini nanti ya drop bisa jadi baru ada potensi kenaikan kembali, itu juga ada, tetapi hati-hati ya. Kemudian untuk kunci atasnya, selama Bitcoin nanti malam ya, harga daily close tidak mampu di atasnya 96.400, hati-hati, kemungkinan besok ada potensi turun terlebih dahulu sebelum upside kembali ngeritest di level area zona tengah sebagai pivotnya ya, karena zona tengah atau sebagai pivot daily ini masih fresh, masih belum ada pullback harga ke sana ya sebelum Bitcoin ini naik lebih tinggi. Tetap waspadai aja pergerakannya, mengingat partisipan market ini sepi ya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.